Dia ngomong, antum hitung fulusnya pakai program yang antum pelajari. Ya enggak lah, Ustaz, gaji cuma 2 juta. Masa mau dihitung pakai itu? Ini duitnya orang yang dia hitung. Dia sekolah. Tapi kenapa untuk muhasabatun nafas, di mana dia harus belajar? Ini halal apa haram? Kalau dia, oh ternyata ini ternyata haram. Anak baru tahu haram. 60 tahun anak nggak tahu kalau itu dosa. Ada jemaah. Orang-orang yang sampai mati makan riba, kerjanya riba. Ada orang yang kerjanya gaden atau gadai. Dia terima gadai, dia ambil keuntungan dari gadai tersebut. Dia berpikir, enggak, anak kan bantu orang. Antum bukan bantu orang, antum nyebeleh orang. Tapi dia berpikir, anak bantu orang, kan gadai Ustaz, ya 1 juta, bayarnya berapa? Ya 1.100.000 Ustaz. Kan anak mau hidup dari mana Ustaz? Berpikirnya sederhana sekali, karena nggak belajar. Banyak orang Masya Allah puluhan tahun nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid langsung duduk. Dia tidak pernah menghisap dirinya. Anak ini rumah Allah nih. Tapi kalau dia ngerti, dia paham. Imam Malik rahimahullahu ta'ala di Medina, atau imam lain yang di Medina, ada seorang sholat habis asar. Sholat habis asar. Dilarang sama Imam Malik, jangan sholat. Apa kata orang ini? Apakah Allah mengazabku karena aku sholat? Aku nih sholat, aku bukan mencuri. Apa kata Imam Malik? Enggak, Allah nggak akan mengazabmu karena engkau sholat, tapi mengazabmu karena engkau menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada orang sholat duhur, nanti ini sholat duhur 6 rakaat, mau mendekatkan diri kepada Allah, diterima nggak sholatnya? Orang baik apa enggak dia jemaah? Antum kalau tanya sama tukang ojek, Pak, itu ada orang sholat duhur 6 rakaat. Nih tukang ojeknya nggak pernah sholat. Ditanya, ada orang sholat duhur 6 rakaat. A'udzubillah, mana tuh orangnya? Dia ini nggak pernah sholat, tapi dia tahu ini nggak benar nih. Maka kita perlu punya ilmunya supaya tahu mana yang benar dan tidak benar. Untuk muhasabatun nafas. Tadi ada orang 60 tahun kata Nabi SAW nggak diterima sholatnya satu pun. Kenapa? Kata Nabi SAW, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Asal sholat. Nggak bisa agama asal-asal. Antum kuliah asal-asalan nggak naik. Ngerjakan skripsi asal-asal, anak udah kerjakan. Pernah kita nih waktu jadi mahasiswa di Jakarta, ada satu teman sekelas sama anak, dia nggak naik di pelajaran itu. Dia ngomong, anak akan tuntut dosennya. Anak jawab semuanya. Kenapa kok bisa nggak naik? Anak ngomong, naam antum jawab semuanya, tapi benar apa salah? Oh ya itu masalahnya. Tapi dia anak jawab semuanya. Nggak seperti itu jemaah. Ibadah pun nggak seperti itu. Nggak asal-asalan ibadah seorang hamba. Maka dituntut bagi dia untuk belajar ilmunya, sehingga dia bisa menghisap dirinya. Kalau dia sholat, apakah riya apa tidak sholatnya? Karena Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Yang kedua, antum untuk melihat nih kita ini sakit apa enggak, antum perlu berkhalwat. Bukan dengan wanita, jangan. Nggak boleh berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram. Tapi berkhalwat bersama Allah Jalla Jalla. Menyendiri. Nabi SAW sebelum menjadi Nabi, beliau suka menyendiri SAW di Gua Hira. Menyendiri beliau. Beliau memikirkan kondisi umatnya. Ada 360 patung yang mengelilingi Ka'bah.
Ada bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup oleh orang tua. Ada anak-anak yang dibunuh oleh orang tuanya karena takdir beliau di Gua Hira. Ketika tanggal 21 Ramadan, hari Senin, malam 21 Ramadan hari Senin, tahun 40 dari lahirnya Nabi SAW, datang Jibril mengatakan Iqra. Muslim. Nggak ada menyendiri di gunung di mana ya, duduk di sana bersemedi, apa istilahnya sekarang, bermeditasi, duduk mikir kenapa, enggak. Sekarang khalwatnya seorang muslim itu, kata Allah kepada Nabi SAW, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Khalwatnya di sepertiga malam akhir, tengah malam, di sana nggak usah rame-rame itu, sendirian itu. Ingat sama Allah, habis sholat ingat dengan dosa-dosa itu. Ya Allah ya, ini tangan bisa bergerak, Allah nih yang ngasih. Ana bisa ruku, bisa sujud, Allah yang ngasih. Tapi dengan tangan ini aku bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, salah satunya wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aina. Seorang yang mengingat Allah sendirian. Kalau nangis di depan orang biasa jemaah, ustaz ceramah nangis biasa. Imam baca Quran di depan orang nangis biasa. Ada makmum nangis. Tanya, kenapa antum nangis? Kaki anak sakit. Allahu Akbar. Nangis di depan orang biasa. Dan antum lihat kadang-kala orang di Masjidil Haram nangis karena imamnya nangis. Ditanya, kenapa antum nangis dari tadi? Ya terharu aja imamnya nangis. Ada yang seperti itu. Tapi ini antum perlu menangis sendirian. Cari waktu sendiri. Kebanyakan wanita nangis karena apa? Sakit hati. Menangis ditinggal mati orang yang dia cintai. Kita pun seperti itu. Menangis karena bangkrut, ditagih hutang. Itu bukan menangis yang karena Allah, jemaah. Antum perlu nih untuk obat ini. Antum duduk menangis, lihat ya Allah. Itikaf. Kita alhamdulillah memasuk bulan Ramadan. Apakah itikaf harus di bulan Ramadan? Enggak. Antum bisa sekali anak mau itikaf di masjid. Walaupun sekarang kondisi itikaf sekarang ini mungkin tidak seindah di masa Rasul SAW. Kenapa? Karena itikaf di masjid malam hari seperti siang, terang benderang. Iktikaf di masjid, di sana ngobrol, di sana ngobrol. Yang di pojokan sama HP-nya. Kayak antum iktikaf, naam, iktikaf. Mau lagi ngapain? Ya buka WA. Sama aja antum. Buka WA ngobrol sama orang di luar sana. Antum iktikaf, antum tahan tubuh antum di masjid. Semua konsentrasi antum untuk Allah Jalla Jalla. Sekali-kali ngobrol kalau ada perlunya, nggak apa-apa. Istri Nabi alaihissalam kadang-kala datang kepada dia karena ada perlunya. Tapi kalau antum buka Facebook, buka apa, enggak Ustaz, ini ada yang penting Ustaz. Enggak seperti itu itikaf. Di masa Nabi alaihissalam semua penuh dengan kekhusyuan. Ketika ada perlunya ngobrol, enggak ada perlunya sudah. Lanjutkan itikaf. Ini khalwat kita jemaah. Maka coba kita lakukan. Ana sejatinya jemaah isi kajian di masjid ini kadang-kala kurang semangat. Kenapa? Karena ana ngeliat antum sudah baik-baik semua. Biasanya orang yang datang ke masjid orang baik. Antum mau datang ke sini kan udah baik.
Ngasih tahu orang baik itu ya alhamdulillah. Tapi kita ingin tuh orang-orang yang nggak tahu kalau dia sakit, kita kepingin ngasih nasihat mereka. Yang mereka kumpul di lapangan dengan baju-baju hitam, dengan rambut tinggal separuh atau apa, kita ingin kita nyampaikan kepada mereka. Kesian mereka nggak tahu kalau mereka sedang sakit. Tapi ya mau gimana? Makanya harapan anak panitia nanti kalau bikin kajian buat mereka. Kita obatin mereka. Kita sampaikan tentang obat untuk penyakit. Mereka banyak galau dalam kehidupan dunia. Obatnya ada. Baik. Yang ketiga, kalau kita sudah sakit, kena dosa-dosa, taubat dan istighfar. Jangan berhenti. Antum mohon ampun sama Allah Jalla Jalla. Berhenti berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Beliau beristighfar sehari 70 kali. Beliau beristighfar sehari 100 kali. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosa beliau. Di sini bedanya orang soleh sama orang belum soleh. Orang soleh itu tingkatannya sudah dia menghisab dirinya karena hal sunnah yang dia tinggalkan. Akhirnya dia istighfar, astagfirullah. Ya Allah, ana tadi 1 jam ngobrol. Seharusnya kalau ana gunakan untuk baca Quran mungkin sudah setengah juz ana baca, 1 juz ana baca. Ya Allah, sayang waktu ana. Istighfar dia. Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya yang sakit, yang selama 950 tahun beliau berdakwah, tapi ternyata wa ma amana ma'ahu illa qalil, yang beriman enggak sampai 100 dikatakan. 950 tahunnya. Makanya berdakwah itu jangan melihat jumlah banyaknya yang hadir lah. Nanti akan ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang. Nabi datang pada hari kiamat, ma'ahu rajul aw rajulain. Dan ada nabi datang pada hari kiamat, walaysa ma'ahu ahad, 1 pun enggak ada yang mengikuti. Ya. Nabi Nuh 950 tahun dia sampai mengeluh kepada Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Capek Nabi Nuh tapi beliau terus berdakwah. Dia suruh istighfar. Aku katakan kepada kaumku, ya Allah, kalian minta ampun sama Allah, kalian bertobat kepada Allah, Allah akan ngampuni dosa-dosa kalian. Aku sampaikan kepada mereka. Aku katakan kepada mereka, kalau mereka beristighfar, Allah akan kirimkan hujan yang bermanfaat buat mereka. Dan Allah akan tambahkan harta buat mereka. Anak-anak, Allah akan buatkan untuk mereka sungai-sungai yang mengalir, yang indah buat mereka. Tapi apakah kaumnya mau menerima obat yang ditawarkan oleh Nabi Nuh kepada mereka? Anaknya sendiri, ketika air mulai naik, perahu mulai berjalan, Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayyar kam ma'ana, anakku ayolah ke sini. Jadilah engkau orang yang beriman. Tapi kalau sudah sakit hatinya jemaah, apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Qala la asimal yaum min amrillah. Enggak ada yang bisa menyelamatkan. Tapi sudah orang sakit mau diapain tuh? Udah dikasih tahu, tapi istighfar. Kita banyakin istighfar.
Membersihkan tuh penyakit-penyakit kita, udah sakit banyak dosa ya. Dan Allah itu Rahmanir Rahim. Allah mengatakan kepada kita, kepada anak Adam dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, kalau engkau datang dengan sepenuh bumi ini dosa, "Tsumma ataitani la tusyriku bi syai'an." Lalu engkau datang tanpa melakukan kesyirikan kepadaku, aku akan datang dengan ampunan sepenuh bumi itu. "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, selama engkau memohon kepada aku, berdoa kepada aku, minta ampun sama aku nggak peduli dengan dosa-dosa. Allah nggak peduli sama dosa kita, jemaah. Asalkan kita terus istighfar, terus minta ampun sama Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Kata Nabi SAW berkaitan dengan penyakit nih, innal mu'min idza adznab. Seorang mukmin tuh kalau berbuat dosa akan ada noktah hitam di hati. Kalau istighfar dibersihkan, taubat dibersihkan. Itu obatnya. Antum perlu duduk istighfar, duduk istighfar. Pening kepala, pusing, banyak pikiran, istighfar itu dosa-dosa. Duduk, itu penyakit. Antum kalau ke dokter dikasih obat apa? Penahan rasa sakit. Orang ada yang migran atau apa, dikasih obat sama dokter. Kita udah dikasih sama Allah istighfar, selesai semua perkara, jemaah. Berapa kali kita istighfar? Sebanyak-banyak. Isi waktu antum dengan istighfar. Ana benar-benar bahagia banget ketika di rumah sakit di Medina, kita lagi nunggu dokter, kadang kala antrian sampai 2 jam. Ngapain kita? Nungguin antrian. Ada yang baca koran, dulu belum ada HP, jemaah. Ada yang baca koran, ada yang ini itu macam-macam. Subhanallah, di pintu atau di tembok rumah sakit itu ada tulisan. Tulisannya itu imla waqtal intidhar bil istighfar. Penuhi, isilah waktu menunggumu dengan istighfar. Perlu kita. Namun sekarang orang kalau lagi nunggu ya pegang HP-nya sekarang. Gak lagi istighfar. Baru istighfar kalau baterainya habis. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Habis baterainya. Astagfirullah. Baik, yang keempat. Antum yang sakit nih. Kita sakit semua, coba. Gak bisa dipungkiri. Ada dosa yang menempel di tubuh kita, yang mengotorin hati kita. Perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Jangan pernah merasa sudah cukup beramal soleh. Jangan pernah merasa antum baik. Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaqa." Kalian jangan sok suci kalian. Mengatakan aku orang baik, ana alhamdulillah kerjanya di masjid, ana alhamdulillah selalu di saf pertama, jangan. Allah lebih tahu dengan siapa yang lebih bertakwa di antara kalian. Dan kalau dilihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ternyata mereka terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Itu mereka terus berbuat dalam kondisi hatinya takut berbuat kebaikan, hatinya takut. Ketika ayat ini turun, Aisyah bertanya, yang dimaksud dengan orang ini apakah peminum, pencuri, pelaku dosa yang dia takut? Bukan. Mereka ini orang-orang baik yang takut amalannya tidak diterima sama Allah Jalla Jalaluhu. Takut mereka. Terus ditambah masuk. Ulaika yusari'una fil khairat. Itu orang-orang adalah yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersegera dalam kebaikan. Makanya kalau dengar azan jangan nunggu qomat tentu. Baru azan, kan baru azan jemaah. Bismillah, ntar lagi. Qomat, ya biasanya bacaannya imam panjang, tenang. Subhanallah.
Yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka akhirnya sukses. Jangan cuma berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar di dunia, untuk karirnya. Kita ngelihat fulan, Masya Allah, juara satu, anak ingin juara satu kayak fulan. Jangan cuma itu. Kalau antum melihat orang berlomba-lomba dalam dunia, antum bersaing sama dia dalam akhirat. Antum lakukan. Nabi SAW berpesan, ketika kita melakukan dosa, sakit nih, ada bodoh kita. Apa kata Nabi SAW? Wa atbi'is sayyi'atal hasan. Keburukan itu ikutin dengan amal soleh. Karena amal soleh itu menghapuskan dosa. Kata Nabi SAW, as-salawatul khams. Salat yang 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati. Dari satu Jumat ke Jumat yang selanjutnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Dari satu bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang selanjutnya. Wal umratu ilal umrati. Dan dari satu umrah ke umrah yang selanjutnya. Kafaratun lima bainahum. Itu sebagai penghapus dosa di antara waktu antara dua itu. Dengan catatan idzajtunibatil kabair. Kalau dosa besar ditinggalkan. Catatannya itu. Karena dosa besar ini nggak bisa dihapuskan dengan amal soleh. Dosa besar ini dihapuskannya dengan taubatan nasuha. Ada kita punya teman dulu di Madinah, dia pegawai, temannya teman kita, dia pegawai, nggak sholat nih. Ketika Ramadan umroh, kemana jemaah? Umroh kata dia. Kenapa? Menghapuskan dosa. Setahun nggak sholat dia berpikir dengan umroh selesai dosa. Nggak bisa. Antum dosa besar itu harus taubat. Dan tobat itu harus menyesali, meninggalkan dosanya, dan berazam untuk tidak mengulangi selama-lama. Kalau antum berangkat umroh dengan harapan dosanya dihapuskan terus balik, nggak sholat lagi. Ada orang korupsi, ada orang berzina. Kemudian insya Allah Ustaz, ana umroh mau Ramadan. Umroh mau Ramadan. Ramadan mau umroh. Mau berangkat nih. Ramadan mau berangkat umroh. Kenapa? Ya bersih-bersih loh Ustaz, banyak dosa gitu Ustaz. Nah itu termasuk obat memang. Tapi dosa-dosa besar harus ditinggalkan. Kembali kita harus belajar mana dosa-dosa besar. Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, kalian hindari dosa-dosa besar, kita hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Karena nggak kuat jemaah. Artinya sholat kita untuk menghapuskan dosa besar nggak bisa. Antum tahu, kadang-kala di baju kita ada noda. Ada noda yang sama sabun bersih. Ada yang noda harus dicelup selama 3 hari 3 malam. Setelah itu dicuci. Selama 7 hari 7 malam. Mesin cuci diputar. Keluar baru bersih. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang enggak, cuma dikasih air. Antum kadang-kala kena sesuatu dikasih air bersih. Nah ini dosa-dosa kecil. Ada luka yang kata dokter mengatakan enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak perlu dijahit, enggak perlu dijahit. Sembuh. Tapi ada yang kata dokter harus dijahit. Itu dosa besar. Harus dijahit, harus dirapatkan. Kalau enggak berbahaya. Maka ingat, perbanyak amal soleh. Jadi untuk penyakit-penyakit kecil, karena amal soleh itu biasanya melahirkan amal soleh yang selanjutnya. Dan sebagian salaf itu kalau tidak bisa beramal soleh, dia tahu nih penyebabnya apa. Ada sebagian di antara mereka 4 bulan nggak bisa sholat malam. Dia mengatakan, aku pernah gara-gara satu dosa 4 bulan nggak bisa sholat malam. Dan antum perlu ketahui ada penyakit nih. Ya, kita semua harus merasa jemaah. Ya Allah, ana ini biasanya 1 hari baca Quran 1 juz. Sudah sebulan ana nggak pegang Quran. Ada apa?
Ada orang setahun nggak pegang Quran, nggak apa-apa sih. Nggak pernah mikir, anak ini setahun nggak pegang Quran, nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia orang sakit tapi nggak tahu kalau dia sedang sakit. Kemudian yang kelima, untuk orang-orang yang sakit ini harus ditegakkan hukuman. Kadangkala harus dirajam karena perzinaan dia, harus dijilid. Pembunuh dibunuh. Allah mengatakan ketika Allah membuat hukum ini untuk ngobatin orang yang sakit, ada pelaku itu yang harus dipenjara, ada pelaku yang nggak bisa dipenjara, dibunuh. Haddus sahir darbuhu bisayf, penyihir itu diminta taubat, nggak taubat dibunuh. Kenapa? Kalau dipenjara, siapa yang disihir sama dia? Sipirnya dia sihir. Ada seorang di Jember cerita sama dia sudah taubat, perempuan dia. Anak pernah Ustaz di penjara. Di penjara gara-gara perkara. Perempuan udah tua dia. Itu sipirnya anak dukunin, dibukain pintu anak Ustaz. Disuruh pulang. Maka ada yang nggak bisa di penjara, dibunuh. Maka bagi pembunuh, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Baqarah ayat 178 179. Sebelum puasa. Nah, puasa 183. Allah ceritakan tentang 178 tentang qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Diwajibkan bagi yang qisas itu. Ada orang-orang yang penyakitnya nggak bisa sudah dikisos, dibunuh. Dan sebagian orang menentang hukum membunuh. Negeri kita waktu mengumumkan bahwa pengedar narkoba dibunuh, banyak yang protes. Padahal sampai hari ini Amerika masih menjalankan hukum matian. Hukuman mati masih ada sekarang untuk kasus-kasus tertentu. Dan dalam Islam ada yang memang nggak bisa diobatin, ya. Diobatinnya dibunuh. Supaya jangan sampai kita kecapean ngasih makan pembunuh. Dihukum 15 tahun penjara. 15 tahun kita ngasih makan dia. Ngasih makan terus. Padahal dia sudah menghilangkan nyawa 5 orang. Pantaskah dia untuk melanjutkan kehidupan? Dan Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan dalam menegakkan qisas itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ana pernah melihat sekali hukum qisas. Bukan qisas ya, perkosa waktu itu kasus. Perkosa itu termasuk haddul hirabah yang membuat kerusakan di muka bumi. Di Madinah nih, baru datang kita mahasiswa baru. Oh, ada orang mau dihukum ini, kata dia. Dibacakan itu jamaah hukum. Ini orang-orang pada di depan semua, ada yang naik pagar, masya Allah. Ketika dibacakan hukumnya, bahwasanya dia ini memperkosa seorang pengembala, perempuan mengembala kambing, dia perkosa, dia tusuk sama, kemudian dia nyos sama pokok. Dibacakan ayat itu, dibacakan firman Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu. Belum selesai itu pedangnya Al-Guju itu jatuh. Itu kepala lepas, darah itu jamaah. Ana ngelihat itu. Sebagian yang nonton itu yang di pagar jatuh. Allah katakan ada kehidupan di sana, ada kehidupan. 3 hari anak nggak enak makan, nggak enak tidur. Anak itu tidur, sempat tidur di Masjid Nabawi, bangun kaget. Kelihatan darah itu ngucur-ngucur. Di situ Allah ingin memberikan bahwasanya dengan satu dibunuh, yang lainnya hidup. Pembunuhan jamaah di negeri kita ini tahun 2011, sehari itu 5 kali pembunuhan. Sehari. Tiap hari ada 5 orang yang dibunuh. Penyakit itu, orang-orang yang sakit. Bagaimana obatnya? Allah sebutkan obatnya. Orang yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pezina? Kalau belum nikah
Kalau belum nikah, dijilid, didera sebanyak 100 kali. Allah sebutkan di surat An-Nur ayat 2. Allah katakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang pezina, lelaki yang berzina yang belum pernah menikah itu dijilid sebanyak 100 kali. Yang dirajam itu yang sudah pernah menikah. Terus bagaimana sekarang? Apakah orang itu harus ditegakkan hukum rajam untuk membersihkan dirinya? Nggak harus. Kalau dia sudah bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, maka nggak perlu dia menyerahkan dirinya untuk dirajam. Syekh Utsaimin ditanya gimana ketika beliau menjelaskan hadis seorang wanita yang menyerahkan dirinya untuk dirajam. Apakah orang yang melakukan dosa besar seperti itu yang ada hukumannya di dunia, apakah dia harus menyerahkan dirinya? Kata Syekh, tergantung. Kalau dia benar taubatan nasuha, selesai sudah, nggak perlu dia menyerahkan dirinya. Tapi kalau dia takut mengulangi dosanya lagi, kayaknya anak mau berzina lagi, anak kayaknya akan kembali melakukan zina lagi, antum serahkan diri antum supaya tidak terus-terusan antum melakukan dosa itu. Dengan antum dirajam, selesai, dihapuskan dosa-dosa. Karena memang ada orang yang taubatnya taubat sambal, yang ngulangin dosa. Maka jemaah, ada hukum-hukum yang memang untuk ngobatin orang-orang yang sakit, yang lainnya akhirnya ikut sembuh. Ketika ngeliat fulan, aduh na'udzubillah. Makanya ketika pengedar narkoba dihukum mati, anak heran. Pengedar narkoba dihukum mati, masuk narkoba ke Indonesia tambah banyak lagi. Tontonan yang masuk. Sebenarnya bukan tambah banyak menurut Anda. Mungkin dulu nggak ketahuan. Yang sekarang ketahuan. Dan alhamdulillah itu termasuk penyakit yang harus diobati. Yang keenam, baca Quran. Obatnya di Quran. Allah mengatakan di surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami menurunkan dari Al-Quran yang merupakan syifa, penyembuh. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat buat orang-orang yang beriman. Wa la yazidu zalimina illa khasam. Dan tidak menambahkan kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Buat orang yang zalim, Quran itu merugikan dia. Tapi buat orang yang beriman, obat. Maka antum baca Quran. Jangan cuma nunggu Ramadan baca Quran. Sya'ban ini mulai. Sya'ban kita perlu persiapan. Antum harus punya program sekarang untuk bulan Ramadan. Ana Ramadan kepingin khatam Quran 5 kali. Berarti tiap 6 hari antum khatam Quran. Mulainya di bulan Sya'ban. Ana mau coba nih bulan Sya'ban 10 hari ana mau khatam Quran. Berarti sehari 3 juz. Ini bulan diangkatnya amal nih. Antum mulai ana baca. Cari waktu tersendiri. Pokoknya sehari Anda mau 3 juz. Tinggalkan HP-nya. Wallahi jemaah. Anda lihat HP, Anda sendiri merasakan. HP ini benar-benar ngambil sebagian hidup Anda. Kadangkala sampai ada orang yang marah-marah sama Ustadz ini sombong. Di WA nggak pernah dibalas, kata dia. Ya Allah. Emangnya kita cuma urusin WA-nya dia? Tapi memang terlalu banyak kalau kita mau nyibukkan diri dengan HP ini. Taruh HP-nya sendiri. Taruh, matikan, pegang Qurannya. Kadang-kala kalau hidup HP-nya bunyi. Titing, titing. Siapa ya? Oh Allah. Nanti bunyi lagi. Manggil-manggil. Mas, buka aku mas. Baca Qurannya. Syifa. Baca artinya. Banyak orang-orang sakit karena tidak. Profesor sakit karena tidak pernah baca Quran. Dia sudah menyelesaikan kitab hukum umpamanya. Mungkin ada 30 jilid kitab yang dia selesaikan. Tapi kitabullah jarang dia baca. Bahkan dia mau baca itu malas. Karena seakan-akan baca Quran tidak menghasilkan apa-apa buat kedudukan dia. Dia bikin riset ini macam-macam, Quran nggak disentuh sama dia. Maka baca Quran itu obat, syifa. Allah sebutkan syifa. Jamaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali baca Quran. Malam hari beliau baca Quran.
Kadang-kala beliau tiduran di pangkuannya Aisyah baca Quran. Kadang-kala beliau minta kepada sahabat lain untuk dibacakan Al-Quran. Dan ketahuilah, umat ini tidak akan sampai kejayaan mereka kecuali mereka kembali kepada Al-Quran. Antum silahkan belajar kemana saja. Kalau ditinggalkan Al-Quran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Allah mengangkat sebagian umat dengan Quran nih, dan Allah merendahkan yang lainnya dengan Al-Quran kan. Yang menerima Al-Quran, yang baca Al-Quran, Allah sembuhkan. Allah buka segala yang antum butuhkan dalam kehidupan yang dari ilmu dan ma'rifat. Kalau antum mau baca Al-Quran, dan satu huruf itu 10 kebaikan. Kemudian yang ketujuh, majelis ilmu. Ada orang yang sedang sakit, jemaah. Dia hidup penuh dengan dosa. Suatu hari dia lewat, ada orang lagi ngaji. Dia duduk di pojokan. Dia dengerin. Mulai kegalauan itu hilang dari diri dia. Mulai dia tertarik kepada ustadz yang menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena di majelis ilmu ini malaikat-malaikat turun. Malaikat itu memutarin kita. Hafathumul malaik. Wa ghasyiathumur rahmah. Rahmat Allah meliputin mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah. Sakinah itu datang. Tenang orang di majelis ilmu. Nggak ada berdiri-diri loncat-loncat. Ada orang lagi majelis ilmu loncat-loncat. Yang ada mungkin yang di pojokan sambil merem-merem. Nah, itu termasuk ketenangan tuh jemaah. Makanya sampai dikatakan antum kalau nggak bisa tidur datang ke majelis ilmu. Itu bisa tidur jemaah, masya Allah. Ya nggak seperti itulah jemaah. Tapi subhanallah memang ada. Tapi sekali lagi majelis ilmu ini obat. Karena kita jadi paham setelah pulang. Berapa banyak orang yang pulang majelis ilmu, dia langsung meninggalkan yang haram. Ya Allah, ternyata itu dosa selama ini. Dia buang. Dia tinggalkan dosa-dosa. Yang dia makan riba, dia resign, sudahlah, na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang datang ke majelis ilmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah la yuriduna bidzalika illa wajha." Nih, tidaklah satu kaum berkumpul mengingat Allah. Mereka tidak menginginkan dari perkumpulan itu datang ke majelis itu melainkan keridhaan Allah. Illa nadahum munadin minas sama. Kecuali akan ada yang menyeru dari langit. Ketika ini selesai kajian, ada yang menyeru mengatakan, "Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatukum hasanah." Ada yang menyeru mengatakan, "Kalian semua bangun, silakan pulang sudah. Kalian bangun beranjak dalam kondisi dosa-dosa kalian sudah dihapuskan semuanya. Bahkan kesalahan-kesalahan kalian sudah dirubah jadi kebaikan." Di majelis ilmu, jemaah. Orang tuh pulang dari majelis ilmu, kalau niatnya lillahi ta'ala, bersih dari dosa. Bukan bersih dari dosa, dosanya kalau jumlahnya 100, dia pulang bawa 100 kebaikan. Apa nggak perlu kita datang ke majelis ilmu? Sisihkan waktu. Kita di kelas semangat nih. Antum nuntut ilmu dunia. Kata dosen jam 7 datang, sebelum jam 7 sudah datang. Kalau majelis ilmu, kajian jam 9, ya ntarlah ustadznya biasanya telat sedikit. Jadi kadang-kadang memang kita yang semangat untuk ilmu. Kemudian yang ke-8, termasuk obat ini jamaah, menikah. Iya. Orang kadang-kadang ini kalau sakitnya itu sakit hati. Orang yang jatuh cinta kepada seseorang, obatnya apa? Menikah.
Kata Nabi SAW, lam yura lil mutahabbaini mislun nikah. Nggak pernah dilihat tuh kedua orang yang saling mencintai obatnya yang lebih tepat daripada menikah. Nggak ada yang menikah sudah. Itu termasuk obat. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang, di mana berbuat dosa itu nggak kayak dulu, jemaah. Dulu mau berbuat dosa itu dosa mata. Orang mau nonton gambar-gambar, mau nonton film-film yang tidak benar itu, mereka harus ada TV, mereka harus ada video, mereka harus sulit sekali. Sekarang di HP antum kemana-mana tuh, bawa, sholat di bawah. Kadang-kadang dengan itu digunakan untuk berbuat dosa. Maka obatnya yang antum tundukkan pandangan, anak nggak kuat, dia sudah menikah. Jangan sampai dibiarkan kemudian berzina. Bahkan ada menikah yang wajib hukumnya, bukan sunnah lama. Ketika antum anak kalau nggak nikah berzina, jadi wajib buat antum menikah, itu obatnya. Ustaz, nggak boleh sama orang tua datang, ayah, anak kalau nggak dinikahkan hari ini kayaknya berzina anak ayah. Hari ini ayah, bismillah. Ini sakit betul. Ada orang yang seperti itu. Jangan dianggap remeh. Ada orang yang mengatakan, aduh Ustaz, nantilah anak mau nikah kalau sudah sukses. Anak kalau menikah ini. Tapi terus dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Karena untuk meraih kesuksesan dia dalam dunia, dia bangkrut dalam urusan akhirat. Maka jangan sampai. Ketika antum merasa kayaknya obatnya nggak ada kecuali menikah, Ustaz, udah nggak bisa, datang ke orang tua, nangis sama orang tua, pijetin kaki orang tua. Ya Allah ayah, pijetin, minta keikhlasannya untuk antum menikah. Dan ketika menikah, cari yang soleha buat yang laki-laki. Kalau enggak, hancur rumah tangga antum. Maka cari yang soleh sesuai dengan syariat, itu akan jadi obat. Tapi kalau ternyata yang antum pilih wanita yang tidak soleha, ketemu di mana antum sama dia? Ya di bar Zuzat ketemunya, Zat. Di kafe malam ya ketemunya. Ya nggak lama nanti antum pernikahan. Karena antum memilih yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah, ini jadi kitab ini jemaah. Bismillah. Nah Ustaz, saya dan suami punya anak balita. Ini nggak tahu sama panitia kok taruh di atas nih jemaah. Jadi sering berhubungan saat anak-anak tidur siang. Ketika terdengar azan, apa yang harus dilakukan? Berhenti dulu atau lanjutkan? Ana wallahu alam, nggak tahu, nggak bisa jawab dia mah. Wallahu alam jemaah. Nah, tapi ini pertanyaan harus ditanyakan kepada masyayikh ini jemaah. Kepada anak nggak tahu jawabannya. Mohon penjelasannya. Apakah cadar itu memang diwajibkan wanita muslimah atau cukup pakai jilbab saja yang kelihatan muka dan telapak tangan? Jadi masalah cadar ini memang menjadi masalah yang diperbincangkan oleh para ulama. Banyak ulama Syafi'iyah yang mewajibkan cadar umpamanya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan cadar itu sebuah kemuliaan. Yang menjadi inti perbedaan di antara mereka adalah tentang firman Allah, wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Ini surat An-Nur. Iya, An-Nur ayat 31. Hendaklah wanita-wanita itu menutupkan penutup kepala mereka ke dada mereka. Karena ada orang pakai jilbab tapi dadanya, lehernya masih kelihatan. Maka disuruh tutupkan. Bagaimana menutupkan? Sebagian ulama berpendapat menutupkannya itu dari atas ke bawah.
sehingga jadi cadar. Sebenarnya enggak, tutupin aja cadarnya. Jadi wajah sama telapak tangannya kelihatan. Bagi perempuan yang berpendapat tidak wajib, nggak ada masalah, dihargai pendapat dia, tapi tidak boleh bersolek dia dengan bersoleknya orang jahiliyah. Kalau bercadar, orang bercadar itu dia boleh pakai lipstik, dia pakai apa, karena kan nggak kelihatan. Tapi kalau dia nggak pakai itu, ya dijaga jangan sampai dia menggodain orang dengan wajah dia. Tampil seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang bercadar itu sebuah kemuliaan. Istri-istri Nabi bercadar. Jadi kalau ada orang mengatakan cadar itu bukan dari Islam, maka dia harus belajar. Apakah orang Arab pakai cadar sebelum datangnya Islam? Nggak ada. Mereka disebut bangsa jahiliyah. Gimana mau pakai cadar orang jahiliyah? Dada mereka tersingkap. Mereka pakai pakaian-pakaian yang tipis-tipis. Itu masa jahiliyah. Jilbab itu diwajibkan ketika datang Islam. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah nggak ada yang pakai cadar. Di Madinah beberapa tahun nggak ada yang pakai jilbab. Jangan cadar, jilbab nggak ada yang pakai. Mereka biasa seperti pakaian orang Arab. Setelah datang firman Allah, baru mereka akhirnya pakai jilbab. Maka cadar itu sebuah kemuliaan rasa. Yang berpendapat wajib, pendapat itu cukup kuat sebenarnya. Ustadz, ana sedang ada di lingkungan yang mengharuskan ana membuka cadar. Ana tahu ini sunnah, tapi ana tidak mau main-main akan hal ini. Qadarullah, suami saya membolehkan membuka cadar walaupun hati berat. Tolong dinasehati. Iya Ustadz, karena ana sudah dengar kajian Ustadz yang berjudul Cemburu, yang menceritakan suami tidak ridho istri dibuka cadarnya di depan hakim. Masya Allah. Iya jamaah, itu cerita tentang seorang perempuan yang ribut sama istrinya. Kondisinya suaminya ini tidak membayar maharnya, kalau nggak salah. Anda lupa cerita itu. Kemudian masuk ke mahkamah. Didatangkan suami, datangkan istrinya. Sang hakim minta. Kata dia, ya anak kepingin tahu, antum benar anti benar istrinya dia nggak? Buka cadar. Ketika sang istri mau buka cadar, kata suami, jangan, enggak hakim, anak akan bayar utang anak. Apa kata istrinya? Tahu suaminya begitu cemburu, hakim, anak ikhlaskan utang dia, nggak usah bayar dia sama. Subhanallah jemaah. Ya, jadi kalau bicara itu ya memang suami pantas cemburu. Tapi sekali lagi kalau memang suami belum meminta anti atau dia mengatakan jangan pakai cadar, ya taati suami, yang ada masalah dalam bab ini insyaallah. Tapi tetap tadi catatannya, jangan sampai bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Saya sudah rumah tangga. Nah, saya kelilit hutang ke beberapa bank. Terus suami saya lebih percaya sama orang pintar untuk bisa melunasin hutang. Orang pintar itu bilang baca Yasin 17 kali selama 10 hari. Itu bagaimana Ustadz menurut syariat Islam? Saya coba nasihatin suami saya tapi tidak bisa, minta sarannya Ustadz. Wallahi sahih jemaah. Utang ini termasuk beban dalam kehidupan kita. Utang itu hammun bil-lail, kegalauan di malam hari, wa dhullun fin nahar. Siang hari kita malu kalau ketemu sama orang yang punya duit gitu, yang kita punya utang sama dia. Maka apakah yang disebutkan tadi itu bisa membayar utang? Wallahu a'lam. Anda nggak pernah dapat, dan Nabi seakan-akan tidak pernah mengajarkan itu. Nabi mengajarkan doa untuk membayar hutang. Yang pertama, orang mau bayar hutang itu niat mau bayar hutang. Yang kedua, berusaha. Bagaimana berusaha untuk bayar hutang? Ya dia memperkecil pengeluarannya. Bahkan mungkin dia puasa, ngomong sama istrinya, "Dek, kita kayaknya harus puasa Daud nih, karena kita punya utang banyak. Hari ini kita nggak usah makan." Tunjukkan kepada Allah kalau kita memang benar-benar ingin bayar utang.
Kurangi. Kalau berpikir, Ustaz, utangnya ini 200 juta, Ustaz. Kita makan mungkin, kalau sehari kita nggak makan bisa nabung 20 ribu. Tabung 20 ribu. Yang penting Allah tahu antum sungguh-sungguh mau bayar utang. Tabung, antum bayar. Kemudian baca doa. Ada doa yang dibaca sebelum tidur. Antum cari itu doa. Doa itu di akhir mengatakan, waqdi anni dain. Allahumma aghnini minal faqr waqdi anni dain. Ya Allah, cukupkan aku dengan karuniamu, ya Allah, kekayaanmu, dan bayarkan hutangku. Biasanya orang mau tidur ingat sama utangnya, baca doa itu. Kemudian doa yang diajarkan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, kata Nabi SAW, kalau kamu punya hutang sebesar gunung Sabir, Allah akan bayar. Apa doanya? Anda kasih hadiah. Nah, Masya Allah, antum punya utang. Barakallahu fiki. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Jadi yang disampaikan tadi, yang anda tahu itu bukan dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mau baca surat Yasin, baca surat Yasin. Jadi memang surat Yasin ini surat yang mulia, jemaah. Baca sama artinya. Untuk baca, renungkan artinya, tambahkan keimanan antum kepada Allah. Ada cerita tentang 3 nabi di sana. Ada cerita bagaimana orang yang tidak percaya dengan kematian. Baca artinya. Minta sama Allah supaya Allah membayarkan hutangnya, nggak ada masalah. Tapi tidak dengan ritual tersendiri ya, harus 17 kali atau berapa. Nah, ini ada banyak pertanyaan, Anda lihat yang sesuai dengan bagaimana caranya memberitahu, mengoreksi gerakan sholat orang tua sedangkan beliau hatinya keras, terlanjur banyak bid'ah. Ini anak ini keras banget sama bapaknya. Enggak, orang tua itu seperti itu karena nggak tahu kebanyakan. Karena banyak nggak paham. Jadi kalau bicara sama orang tua, dudukkan orang tua sebagai orang tua. Jangan dudukkan orang tua sebagai murid antum. Jangan. Dia tetap sebagai guru antum. Duduk sama orang tua. Kalau ada sebuah buku bimbingan sholat, tanya, ya, ana dapat buku nih ya. Coba ayah, bener enggak bukunya ini ayah? Mungkin ayahnya nanti akan membaca. Tapi bukan dengan mengatakan, ayah, ana lihat terus terang ayah. Sholat ayah ini jauh dari kebenaran. Iya. Jadi sambil terus didoakan orang tua. Saya ingin bertanya. Jadi sekarang ini saya sedang kuliah di jurusan agama Islam. Sedangkan ilmu tentang agama di kuliah saya sepaham dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun ketika saya menerapkannya di lingkungan keluarga saya benar-benar ditentang oleh keluarga saya. Saya bingung, Ustaz. Jadi saya mohon saran solusi dari Ustaz untuk bagaimana saya harus bersikap ketika dalam penyampaian kebenaran kepada mereka. Jazakallah khair. Subhanallah jamaah. Jadi mengajarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang diterapkan oleh para sahabat Nabi di masanya, dilanjutkan oleh para tabi'in, itu memang akan menghadapi masalah di keluarga. Imam Ahmad bin Hanbal di penjara. Sebagian teman-teman Imam Ahmad bin Hanbal ada yang akhirnya sampai mati dalam kondisi dia itu ditahan. Kenapa? Karena menyampaikan kebenaran ini mesti ditentang. Rasulullah SAW orang yang paling baik ketika menyampaikan kebenaran ditentang oleh keluarganya sendiri. Abu Lahab apa kata dia? Tabban laka sa'iral yaum alihada jama'tana. Celaka kau sepanjang hari. Untuk ini kau kumpulkan kita. Allah turunkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu keluarga, pamannya yang menentang. Dan berat kalau yang menentang kita itu orang lain, itu masih ringan. Tapi kalau sudah keluarga sendiri, Allahu Akbar.
wa dhulmu dzawil qurba ashaddu madadatan 'ala an-nafsi min waq'il hussanil muhannati. Dan kezaliman dari kerabat itu nyampiknya di hati itu lebih parah daripada tebasan pedang dari India. Keluarga sendiri Ustaz, ibu anak sendiri, anak-anak sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang menentang dia? Bapaknya. Diusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Mau dirajam sama bapak. Nabi Nuh anaknya. Nabi Lut alaihissalam, siapa yang menentang dakwahnya? Teman tidur dia. Ibu anak-anak. Istri dia sendiri. Jadi kalau antum mau santai berdakwah ini nggak bisa jemaah. Makanya pesannya Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah. Wahai ananda, dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruh kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Lalu selesai? Enggak selesai. Wasbir 'ala ma asab. Inna dzalika min azmil umur. Sabar dengan apa yang menimpamu. Itu termasuk urusan yang berat. Iya, ini urusan berat. Menyampaikan kebenaran berat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah kepada Nabi? Antum baca Al-Quran. Lebih 20 kali atau 20 kali Allah menyuruh nabinya bersabar menghadapi celaan kaumnya. Wasbir ala ma yaqulun. Sabar dengan ucapan-ucapan mereka. Fasbir li hukmi rabbik. Sabar dengan ketentuan Allah, ketentuan Rabbmu. Allah katakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Siapa ulul azmi minar rusul? Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Tuh, suruh sabar sepertinya sabarnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Disuruh sabar seperti dakwahnya Nabi Ibrahim yang diusir, yang dilemparkan ke api. Suruh sabar seperti sabarnya Nabi Musa alaihissalam yang bertahun-tahun Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun di Mesir. Kemudian berakhir dengan meninggalkan Mesir. Disuruh sabar seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam yang dikejar-kejar, hendak dibantai dan disalib. Kemudian Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Isbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Jadi antum perlu sabar dan belajar bagaimana berdakwah. Karena berdakwah itu bukan hanya pakai perasaan, enggak. Pakai ilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ustaz, sebelumnya doakan kami semua agar masuk surga. Amin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ana ingin bertanya, sikap seorang muslimah yang sangat Allah cintai, baik dari segi berkomunikasi, bergaul, serta dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah jemaah. Ini butuh 15 kali kajian gitu jemaah. Nah, ada sebuah buku, dibaca buku itu punya Al-Hashimi. Judulnya Syakhsiyatul Mar'atil Muslimah. Kepribadian seorang wanita muslimah. Perlu dibaca tuh dari awal, masalah keimanan, masalah tauhid ya. Bagus banget buku itu. Karena dia selalu menggabungkan dengan kisah-kisah para sahabat, dengan kisah wanita-wanita yang terdahulu tentang Asia, tentang Maryam ya. Bagaimana menjadi seorang muslimah yang dicintai Allah Jalla Jalaluhu. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, adakah obat yang manjur untuk mengobati penyakit futur? Dan cara kita untuk istiqamah dalam taat kepada Allah. Subhanallah. Bismillah. Jamaah rahimakumullah. Iman itu naik turun. Al-iman yazdad wa yanqus. Semuanya. Bagaimana cara kita menjaga futur ini? Yang pertama, sebelum futur antum harus jagain dengan yang sunnah. Dengan amalan-amalan sunnah. Sehingga kalau futur, yang ditinggalkan yang sunnah, bukan yang wajib. Karena kalau orang hanya punya amalan wajib, kalau futur yang wajib berbahaya. Orang hanya sholat 5 waktu. Kalau lagi futur gimana?
Biasanya sholatnya akan di akhir waktu, bahkan keluar waktu. Tapi orang punya sholat qobliyah ba'diyah, kalau futur yang ditinggalkan apa? Qobliyah ba'diyah, wajibnya tetap. Maka itu salah satu cara untuk menjaga yang wajib kita. Dan wajar iman itu naik turun, nggak ada yang imannya naik terus. Bagaimana supaya kita kalau futur itu nggak kebablasan, cari pegangan. Antum harus cari pegangan. Seperti orang kadangkala ada arus yang besar sekali, banjir di sungai, dia ada di situ. Dia cari batu kadangkala untuk pegang supaya dia tidak ikut arus. Kadangkala dia perlu minta tolong sama orang, lemparkan tali, dipegangin sama dia. Di sini antum butuh shahid yang baik, yang mengajak antum kepada Allah, yang ngajak antum kajian yuk, bukan ngajak antum nonton bareng. Yuk nonton bareng, kok nonton bareng? Cari shahid yang mengajak antum datang kajian, yang ketika azan, mas sudah azan, yuk berangkat. Karena teman ini perlu sekali dalam kondisi-kondisi kita sedang futur. Yang kedua, jangan sendirian. Antum kalau futur di kamar sendirian bahaya. Cari orang, cari teman. Bisa jadi gila jangan. Orang di kamar, mulai dia ngomong sendiri. Bahaya. Jadi ketika punya beban, cari orang untuk mengungkapkan apa yang di hati antum. Mudah-mudahan diobati di sana dengan orang-orang yang soleh ini. Kemudian zikir. Karena zikir ini termasuk amalan yang tidak butuh energi banyak. Kalau baca Quran, ya Allah, kadang-kala berat saat anak harus wudu lagi, ini itu macam-macam. Tapi zikrullah, antum duduk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Terus jangan putus, antum rasakan. Bagaimana kondisi hati antum ketika itu yang sedang futur? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tenang tuh hatinya. Tapi jadi masalah orang sudah tahu obatnya, nggak mau minum obatnya. Ya terus futur dia. Barakallahu fikum. Masya Allah. Apa saja penyakit hati yang sering ada di hati manusia? Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Penyakit hati secara umum terbagi menjadi dua. Maradus syubhat dan maradus syahwat. Penyakit yang berkaitan dengan syubhat, yaitu kesamaran dalam masalah agama. Antara halal sama haram, antara hak sama batil. Hanya kita menganggap yang batil hak. Seperti orang-orang munafikin. Apakah ada orang munafik yang merasa dia salah? Dia malah suka ngeledekin orang-orang Islam. Dia suka ngeledekin sahabat-sahabat Nabi. Itu penyakit syubhat. Kalau syahwat, dia banyak. Hasad, ya. Ambisi kekuasaan. Kemudian syahwat kepada wanita. Macam-macam tentang penyakit hati yang memang kita harus minta sama Allah supaya diobati. Ustadz, saya termasuk orang yang sakit. Sekarang ini saya masih belum bisa berpakaian syar'i seutuhnya. Di saat beraktivitas saya masih menggunakan hijab biasa. Tapi pada saat kajian dan waktu tertentu saya menggunakan yang syar'i. Apakah saya termasuk orang yang munafik, kepribadian ganda atau bagaimana Ustaz? Subhanallah jemaah. Nah, menurut antum gimana kira-kira itu? Kalau anda lihat dia bukan berkepribadian ganda, tapi dia imannya yang masih lemah. Imannya yang masih lemah. Dia memerlukan lingkungan. Kalau lingkungannya baik, semua pakai jilbab syar'i, dia termotivasi untuk pakai jilbab syar'i. Dia nggak malu. Tapi kalau di kantor, aduh anak diledekin nanti ini itu, imannya belum kuat. Maka apa yang harus dilakukan? Kuatkan keimanannya. Orang itu siap pakai kostum di sebuah pabrik. Antum lihat orang di pabrik itu, kostumnya sama.
Nurut dan patuh dengan aturan pabrik. Warna kostumnya warna kuning, semuanya kuning. Nggak ada yang mengatakan, ya Allah, saat anak ini paling benci sama warna kuning. Nggak ada urusan. Kerja di sini pakai kuning, nggak mau keluar. Selesai, kita taat dengan aturan. Tapi kadang-kala dengan aturan Allah kita berat. Maka hadirkan di diri kita bahwasanya yang memandang kita selalu itu Allah, bukan manusia. Manusia itu memandang kita sekali kemudian lihat, kemudian dia memalingkan. Tapi Allah 24 jam selama hidup kita dia memandang kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasi kita selalu. Jadi tumbuhkan keimanan sehingga ketika berpakaian syar'i itu lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Bagaimana cara mengajak orang sakit untuk bermuhasabah sementara yang sakit tidak merasa sakit? Iya, memang ini berat jemaah. Paling berat itu memperbaiki orang yang merasa baik. Ada orang yang dibawa ke dokter nggak mau, nggak usah ke dokter, sehat, ana sehat, alhamdulillah. Padahal orang lihat dia sakit, pucet. Kita sama orang tua kadang-kala, ayah yuk ya ke dokter ya, sakit ayah. Enggak apa-apa. Akhirnya ketika sudah nggak sadar baru ke dokter. Maka bagaimana cara kita mengobatin orang yang tidak merasa sakit? Bicara tentang penyakit. Duduk sama dia. Bicara tentang penyakit. Nih ada penyakit kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Supaya dia tahu. Dia termasuk enggak dari yang disebutkan di sana. Karena termasuk manfaat kita belajar itu jadi faham. Kita, oh iya ternyata anak ini sakit ya. Kenapa? Anak itu kalau melihat orang sohib beli HP baru, panas badan anak itu. Ada orang kayak gitu ya. Melihat sahibnya HP-nya ganti, Allahu Akbar, Masya Allah, mabruk, mabruk. Pulang beli Panadol dia. Kenapa? Karena lagi demam atau panas. Ya, itu terjadi. Berarti antum sedang sakit. Dan kita memang perlu melihat anak ini sakit enggak. Maka perlu ngobrol sama teman ini, tunjukkan nih orang sakit kayak gini, kayak gitu. Ngobrol umum. Salah satu contoh orang sakit ini yang ambisi dunia, majelisnya selalu isinya tentang dunia. Nggak pernah majelisnya isinya tentang akhirat. Grupnya, kadang-kadang di grup itu kalau sudah ada nyasar tentang agama, ditegur sama admin. Afwan, ini bukan kajian. Itu orang sakit. Maka kita perlu menunjukkan. Kadang-kala kan ada selebaran yang menunjukkan tentang penyakit. Artinya orang kena jantung itu salah satu tanda-tandanya umpamanya keluar keringat, susah nafas, kemudian ada rasa sakit di mana, nyeri di. Kita kadang-kala nggak tahu selama ini sakit karena kita nggak pernah baca. Setelah antum baca, oh iya anak kayaknya sakit. Gitu. Akhirnya perlu periksa nantinya. Dengan seperti itu mudah-mudahan dia bisa diobati. Nah, Masya Allah jemaah. Begini Ustaz, saya pernah mengatakan kepada teman saya melalui SMS bahwa saya mungkin teman yang paling buruk buat dia. Sampai sekarang saya pergi menjauh darinya. Akan tetapi saya masih menjalin hubungan dengan adiknya. Saya merasa bersalah karena telah memutuskan tali persahabatan. Saya harus bagaimana Ustaz? Jadi jamaah, kita berteman itu memilih. Nggak boleh sembarangan berteman. Tapi jiwa manusia ini biasanya akan berkumpul dengan yang satu frekuensi. Antum lihat burung dara nggak mungkin duduk sama angsa. Burung dara duduk sama angsa nggak mungkin. Burung gagak kumpul sama burung pipit, nggak mungkin. Biasanya burung gagak akan kumpul sama burung gagak. Burung pipit akan kumpul sama burung pipit. Bagaimana kita mencari teman? Ketika antum merasa memang nggak cocok sama fulan, ya sudah. Cukup kenal, tidak memutuskan persaudaraan. Yang nggak boleh itu memutuskan ukhuwah Islamiyah.
Nggak boleh kita. Dengan tetap mengucapkan salam sama dia, assalamualaikum. Asal kenal sekarang, nggak dekat lagi, nggak apa-apa. Kalau antum lihat memang nggak, anak kalau sama dia anak kayaknya banyak dosa. Atau malah antum lihat anak kalau sama dia ya kayaknya nggak, jadi nggak baik buat anak. Antum menghindar dari beberapa teman itu boleh, tapi tidak boleh memutuskan persaudaraan. Para ulama menyebutkan, selama kita masih mengucapkan salam kepada dia, berarti saudara, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau kita ketemu dia, kadang kalau melihat fulan, oh ada fulan di sana, kita cari muter tempat lain. Kadang-kadang melihat sandalnya fulan, aduh fulan dari sini, anak ke masjid lain aja. Enggak, antum cukup kenal tapi tidak menjalin persahabatan. Karena sahib itu ada persyaratannya. Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan mengkonsumsi makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan sampai kita ini manggil orang ke rumah kita, ngundang orang ke rumah kita, kecuali orang-orang yang bertakwa. Disuruh milih kita, teman. Kalau ada orang mengatakan, oh fulan sombong. Bukan sombong, ana minta maaf, ana bukan sombong. Ana takut gak bisa jaga diri. Sampaikan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ana punya suami yang sehari-harinya dia tidak pernah beribadah. Sudah hampir 10 tahun. Ana mengajak suami ana sholat dan berpuasa, tapi dia selalu menolak. Terakhir ana melihat dia berselingkuh. Apakah boleh ana meminta cerai? Tetapi suami ana tidak ingin menceraikan ana, sampai mengeluarkan ancaman-ancaman kepada ana. Apa yang harus ana lakukan? Jazakallahu khairan. Allah jamaah, pernikahan seperti ini terjadi karena mereka tidak menanam kebaikan. Yang ditanam memang keburukan. Kenapa anak katakan seperti itu? Kenapa dia mau dengan lelaki seperti ini? Ketika meminang dulu, kenapa anti terima? Bisa jadi anti ketika itu tidak melihat kepada agama. Berarti ada masalah di diri anti. Sekarang setelah anti mengaji, baru paham, baru ngerti. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bolehkah seorang minta cerai karena suaminya nggak sholat? Boleh-boleh aja. Boleh dia minta cerai. Apalagi suaminya mengancam macam-macam, dia boleh gugat cerai. Tapi terkadang bukan perceraian menjadi solusi yang utama. Mungkin perlu ada orang lain yang masuk ke sana. Pihak ketiga. Ada mediasi. Sampaikan kepada orang tuanya, ana mau gugat cerai. Kenapa? 1, 2, 3. Tapi kalau suami ana sholat, ana mau balik, nggak apa-apa. Tapi suami ana nggak sholat. Selama dia nggak sholat, ana mau gugat cerai. Itu boleh. Maka perlu ada pihak ketiga mungkin yang memberikan masukan supaya suaminya dia menerima kondisinya. Kalau memang suami nggak, ana nggak mau sholat, ya sudah bercerai. Kalau dia nggak, ana nggak akan berubah, ana akan tetap seperti ini, maka dia boleh mengajukan gugat cerai. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara ikhlas yang diridhoi Allah? Saya sudah berdoa agar diikhlaskan apa yang bukan jadi hak saya, tapi hati masih sakit. Ini kayaknya berkaitan dengan bukan ikhlas dalam beribadah ini jemaah. Antum fahami apa jemaah? Siapa yang faham? Anak kasih hadiah. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara ikhlas yang diridhoi Allah? Saya sudah berdoa agar diikhlaskan apa yang bukan jadi hak saya, tapi hati masih sakit. Jazakallahu khairan. Untuk gimana? Iri dengan nikmat yang diberikan orang lain. Yang diterima orang lain. Mungkin jemaah
Saya sudah berdoa agar diikhlaskan apa yang bukan jadi hak saya. Tunggu. Mungkin warisan. Ditinggal nikah. Bisa ya? Jadi ini kasih hadiah. Kasihkan. Masya Allah. Tapi yang tadi jawab Anda kasih hadiah juga. Siapa tadi jawab? Allah. Antum yang bilang warisan. Masya Allah. Ya mungkin ditinggal menikah mungkin. Bisa jadi ditinggal nikah. Jamaah, takdir Allah itu indah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir dari Mekah. Jauh mundur ke belakang. 435 km antara Mekah dengan Madinah. Keluar beliau, keluar melarikan diri, kejar-kejar oleh pasukan Quraisy untuk dibantai. Keluar beliau sampai ke Madinah. Antum belajar di sini. Apa hikmahnya? Ternyata di situ Islam semakin berkembang. Setelah 8 tahun Islam balik lagi ke Mekah, menguasai kota Mekah. Jadi takdir Allah itu indah. Kita tuh nggak tahu. Allah mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian, baik buat kalian. Dan bisa jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kenapa? Karena Allah tahu kalian nggak tahu. Antum ditinggal nikah sama seorang yang antum cintai. Ya Allah Ustaz, ternyata dia tidak memilih anak. Antum doakan semoga dia hidup bahagia. Karena mencintai itu tidak harus memiliki. Cuma antum kalau benar-benar cinta sama dia, antum akan berbahagia. Antum berbahagia. Dia menikah dengan orang yang mudah-mudahan dia bahagia. Mungkin kalau sama anak dia hidup susah. Ketika itu Allah akan berikan kepada antum yang lebih baik dari dia. Pernah salah seorang sepupu Nabi, Ummu Hani, itu dilamar sama Nabi SAW. Dilamar sama Nabi. Tapi Ummu Hani menolak. Kenapa? Karena dia cinta sama Nabi SAW. Sudah tua Ummu Hani mengatakan, ya Rasulullah, aku perempuan yang banyak anaknya. Aku nggak ingin anak-anakku nyakitin engkau ya Rasulullah SAW. Bayangkan. Cinta itu tidak harus memiliki. Tapi antum menginginkan kebaikan buat orang yang dicintai. Dan husnul, minta sama Allah ganti yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu menjadi pertanyaan terakhir jamaah. Afwan Ustaz, sudah jam 11. Sana jam 11 lebih sudah jemaah. Barakallahu fikum. Ana mohon maaf apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari dia ana sendiri. Sebelum kita tutup acara ini, ana mau kasih hadiah buat yang paling tua. Yang umur 70. Mana 70? 70 Pak? Masya Allah. Berapa? 80 di sini. Masya Allah. Ada yang lebih tua. Kita kasihkan yang 80. Masya Allah. Baik. 70 berapa yang belakang? 76, 74 kasih. Nggak apa-apa 74. Mau diapain hadiahnya? Bagikan kepada mereka. Baik. Ana mau kasih hadiah buat yang paling jauh. Mana? Sulawesi. Jauh banget tuh. Tapi tinggal di sini. Ya udah tinggal di sini jadi orang Bandung. Gimana? Pendidikan. Ya kalau pendidikan banyak yang lebih jauh dari antum nanti. Yang datang buat kajian di sini. Sumedang. Purwakarta. Jauh mana Purwakarta sama Sumedang? Iya, satu buat yang Sumedang, satu yang buat Purwakarta. Itu yang angkat tangan tadi ya. Baik. Mana lagi? Antum dari mana?
Oh ini yang paling kecil kasih. Masya Allah. Fadal. Buat bapaknya tapi. Dan sampai berjumpa kembali jamaah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.